warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Belvania Ravanda dari SMP Negeri 1 Banyudono. Saat ini saya sedang melakukan proyek kokurikuler mengenai batik jemputan. Terima kasih sudah meluangkan waktu, boleh kita mulai wawancaranya? Selamat siang, ya silahkan dengan senang hati. Pertanyaan pertama, seringkali orang menganggap batik itu selalu pakai lilin. Bisa dijelaskan tidak? Sebenarnya apa sih keunikan sejarah batik jemputan ini dibanding batik tulis? Keunikannya terletak pada teknik perintangnya. Jika batik tulis menggunakan malam, jemputan menggunakan teknik ikat dan celup. Secara sejarah, teknik ini masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dari India dan Tiongkok. Keunikannya adalah motif yang dihasilkan bersifat lebih organis dan tidak bisa diulang persis sama, karena sangat bergantung pada kencangnya ikatan. Pertanyaan kedua, di Indonesia daerah mana saja yang memiliki sejarah jemputan paling kuat? Apakah setiap daerah punya ciri khas cerita sendiri? Beberapa daerah yang sangat kuat sejarah jemputannya adalah Palembang, dikenal sebagai kain pelangi, Jawa, jemputan atau cinde, dan Bali, kain sasirangan. Di Kalimantan juga mirip. Setiap daerah punya ciri khas, misalnya di Palembang warnanya cenderung cerah dan mencolok, sementara di Jawa sering dipadukan dengan motif batik klasik. Pertanyaan ketiga, konon batik jemputan sudah ada sejak zaman kerajaan. Apakah dulu kain jemputan ini boleh dipakai oleh rakyat jelata atau hanya kalangan bangsawan saja? Pada awalnya, kain-kain indah seperti ini memang lebih banyak digunakan di lingkungan keraton atau kaum bangsawan untuk acara-acara sakral. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya perdagangan, kain jemputan mulai diproduksi dan digunakan oleh masyarakat luas. Pertanyaan nomor 4. Dari sisi alat, orang zaman dulu kan menggunakan bahan alami untuk mengikat kain, seperti serat pohon atau rotan. Menurut Anda, apakah perbedaan hasil sejarahnya dengan penggunaan karet, tali, atau plastik di masa sekarang? Penggunaan serat pohon atau rotan menghasilkan ikatan yang lebih tebal dan tekstur warna yang lebih meresap secara bertahap. Sedangkan karet atau tali plastik memberikan ikatan yang sangat kencang dan kedap, sehingga garis putih yang dihasilkan jauh lebih tajam dan tegas dibandingkan teknik tradisional. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana dengan warnanya? Dulu kan memakai soga alam atau akar-akaran. Apakah nilai sejarahnya berkurang kalau sekarang kita lebih banyak memakai pewarna sintetis? Sejarah mungkin berubah, namun ini adalah bagian dari evolusi. Pewarna sintetis menawarkan kepraktisan dan variasi warna yang lebih luas. Namun, banyak perajin sekarang kembali ke warna alam untuk menjaga ruh, sejarah, dan keramahan lingkungan. Pertanyaan ke-6. Setiap motif jemputan pasti ada maknanya. Bisa dijelaskan satu contoh motif yang kalian pilih, bagaimana sejarah atau filosofinya? Misalnya, motif tritik atau cengkehan. Secara filosofis, pola-pola kecil yang berkumpul melambangkan persatuan dan gotong royong dalam masyarakat. Ada juga makna tentang kesabaran, karena setiap titik harus diikat dengan telaten. Pertanyaan ke-7. Menurut saudara, apakah kegiatan membuat batik jemputan di kalangan anak muda dapat melestarikan sejarah? Sangat efektif. Dengan anak muda terjun langsung, mereka tidak hanya melihat batik sebagai benda mati, tapi sebagai warisan yang hidup. Inovasi yang dilakukan anak muda justru yang akan menjaga batik tetap relevan di masa. Wah, menarik sekali. Ternyata selembar kain jemputan punya perjalanan sejarah yang sangat panjang dari lintas negara hingga ke Nusantara. Sebelum diakhiri, apa pesan saudara untuk kami para pelajar agar batik jemputan ini tetap hidup di masa depan? Teruslah berkreasi dan jangan ragu untuk memakai produk lokal. Kenali ceritanya, maka kalian akan lebih mencintai budayanya. Baik, terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya hari ini. Informasi ini sangat berharga untuk laporan proyek saya. Selamat siang.